Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Yang sangat saya hormati Hadratul Islam di Jam'inatul Ulama, wasadati Hadratul Mustasyarin, Hadratul As-Syuriyah, pengurus Badan Otonom dan lembaga-lembaga NU, pengurus wilayah cabang MWC ranting NU di Indonesia dan di seluruh dunia, Hadratul Masyayikh, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para habaib, para sepuh, para duta besar negara sahabat, para menteri kabinet Indonesia Maju, para rektor perguruan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama, Bapak Ibu warga Nahdien dan masyarakat Indonesia yang berbahagia. Kemerdekaan adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala terbesar bagi bangsa Indonesia yang wajib disyukuri, dijaga dan dijadikan momentum bagi tumbuh dan berkembangnya peradaban bangsa, sekaligus didedikasikan untuk memakmurkan masyarakat, memajukan negara, dan untuk berkontribusi pada pewujudan dunia yang lebih damai dan beradab. Mensyukuri kemerdekaan berarti mensyukuri keberadaan Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dengan keragaman suku, budaya, agama, bahasa, tradisi, adat istiadat, dan khazanah pengetahuan Nusantara yang dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan destinasi wisata yang berdaya saing, sekaligus menjadi role model pembelajaran toleransi, keberagaman, dan perdamaian bagi bangsa-bangsa di dunia. Sehingga pada saatnya Indonesia menjadi pusat peradaban dunia, center of civilization. Mensyukuri kemerdekaan berarti mensyukuri keberadaan Indonesia sebagai negara demokrasi berpenduduk muslim terbesar di dunia yang memiliki corak kehidupan beragama yang ramah, damai, toleran, serta memiliki kekhasan keislaman Nusantara yang mampu berdampingan sekaligus berakulturasi dengan budaya lokal secara harmonis. Keberadaan Indonesia sebagai negara demokrasi berpenduduk muslim terbesar dunia dapat dijadikan sebagai modal diplomasi Indonesia kepada dunia untuk menjadikan Indonesia sebagai sumber rujukan utama bagi keislaman yang penuh cinta kasih damai dan menyenangkan. Untuk mengikis dan meminimalisir berkembangnya Islamofobia. Demikian halnya Indonesia diharapkan mampu menjadi trendsetter Muslim lifestyle dengan ekosistem ekonomi, pendidikan, dan budaya dan kesehatan bagi dunia Muslim, sekaligus mampu menjadi konsolidator dan komunikator bagi solidaritas umat Islam dan negara Muslim di seluruh dunia. Di sisi lain, keberadaan Indonesia sangat strategis dan penting sebagai penjaga keseimbangan dan keamanan kawasan Asia Tenggara, terutama dalam membendung dan melawan segala bentuk kejahatan terorisme global. Letak geografis keberadaan geoekonomi dan geopolitik Indonesia yang berada pada titik silang dunia adalah bagian yang harus disyukuri sehingga kita sebagai bangsa bisa menjalankan diplomasi bebas aktif dan non-blok serta harus dibarengi dengan kewaspadaan akan keberadaan Indonesia pada posisi terbuka bagi dunia yang sangat memungkinkan untuk diinfiltrasi, dipengaruhi dan menjadi pasar atau dimungkinkan untuk menjadi tempat pembuangan sampah peradaban dari negara-negara maju. Mensyukuri karunia sumber daya alam yang berlimpah dan dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa dengan cara menyadari keberadaan Indonesia sebagai negara mega biodiversity terbesar di dunia, sebagai paru-paru dunia dengan keberadaan hutan dan banyak cagar biosfer, sehingga sudah saatnya dijadikan kekuatan untuk menegosiasikan kepada banyak pihak di seluruh dunia untuk lebih memihak dan melindungi Indonesia, baik melalui mekanisme carbon trade, debt nature swap, clean development mechanism, maupun mekanisme lain yang disepakati dunia. Di sisi lain, kekuatan mega biodiversity dapat dijadikan modal bagi pengembangan ekonomi dan kesehatan melalui pengembangan Indonesia Herbal Medicine, industri atsiri dan minyak wangi, diversifikasi pangan dan lain-lain. Serta yang terpenting lagi adalah bagaimana dengan potensi yang ada dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang pro lingkungan sehingga
Tidak ada lagi alasan bagi kemiskinan berkembang di Indonesia dan tidak ada alasan bagi ketergantungan dengan impor kebutuhan pangan dan kesehatan. Sebagai negara kepulauan dengan anugerah pulau dan bentang lautan yang sangat luas, kekayaan laut dan berkah di dalamnya harus mampu menjadi benteng pertahanan ekonomi, ekologi, dan keamanan. Dengan lebih berorientasi ke laut dan mengedepankan diplomasi laut, sudah sepantasnya kita menjadi bangsa dan negara yang disegani sebagai kekuatan ekonomi maritim yang diperhitungkan. Keberadaan wilayah udara, ruang angkasa, dan antariksa Indonesia harus disyukuri dan menjadi masa depan yang harus diprioritaskan, diperkuat dan dipertahankan. Pengembangan human and robotic space serta pengembangan kekuatan wilayah udara untuk pertahanan dan keamanan dan lainnya mendesak untuk disegerakan agar Indonesia yang memiliki visi dirgantara dikagumi dan disegani dunia. Strategitas kecerdasan sumber daya manusia Indonesia, baik yang di dalam negeri maupun masyarakat diaspora Indonesia yang telah tersebar di berbagai negara di seluruh dunia, yang telah memiliki track record dan pengakuan dalam banyak karya-karya yang mendunia, adalah potensi akselerator kemajuan bangsa. Keberadaannya harus mendapatkan perhatian serius dan afirmasi serta fasilitasi dari semua pihak agar mampu menjadi ujung tombak diplomasi sekaligus daya saing dan daya tawar Indonesia di mata dunia. Potensi sumber daya digital Indonesia dan agresivitas pengguna digital Indonesia dapat dijadikan kekuatan untuk bangkit dari ketertinggalan dan keterpurukan. Demikian halnya potensi digital Indonesia dapat dijadikan sebagai quantum lab bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara. Menegakkan kedaulatan digital Indonesia adalah prioritas utama di samping pentingnya ekspansi digital market ke seluruh dunia. Bentuk syukur yang paling penting lagi adalah bersyukur dengan meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, meningkatkan kebaikan terhadap sesama, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, meningkatkan kualitas kerja-kerja peradaban yang luhur dan mengisi pembangunan dengan prioritas dan pemihakan pada masyarakat, bangsa, dan negara. Menjaga dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dengan menjaga kedaulatan nasional di segala bidang, dari kedaulatan teritorial, kedaulatan pangan dan energi, kedaulatan mata uang, kedaulatan digital, kedaulatan angkasa, dan sampai kedaulatan di berbagai hal lainnya adalah prioritas bagi kerja pembangunan yang harus dilakukan pemerintah dan wajib didukung oleh seluruh stakeholders bangsa. Membendung dan melawan segala bentuk infiltrasi, rekayasa, dan pemaksaan kehendak dari berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri yang nyata-nyata merugikan kepentingan nasional di segala bidang, terutama di bidang ekonomi, kesehatan, keamanan. Demikian halnya meluruskan kembali arah dan prioritas kebijakan yang bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Hal ini harus segera dilakukan oleh pemerintah dan dengan dukungan penuh stakeholders bangsa dengan tetap mengedepankan kesantunan bangsa yang ramah dan berdaulat. Mengokohkan ideologi Pancasila ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia serta menyebarluaskan ideologi Pancasila dan mengekspor ideologi Pancasila ke seluruh penjuru dunia agar Pancasila membumi di Indonesia dan gaungnya serta pemahamannya bisa diterima atau bahkan dapat direplikasi bangsa-bangsa lain agar Indonesia mampu secara nyata berkontribusi bagi perdamaian dunia dan keadilan sosial. Melakukan konsolidasi nasional dan konsensus nasional untuk merajut kembali kesatuan dan persaudaraan bangsa serta mewaspadai segala bentuk ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan yang berasal dari dalam dan luar negeri dan segera melakukan rekayasa sosial, ekonomi, politik, keamanan, kebudayaan, kesehatan, dan pendidikan agar stabilitas nasional dapat terjaga sekaligus dapat menghentikan seluruh daya upaya yang mencoba merongrong kedaulatan nasional. Menghormati jasa-jasa pahlawan dan para pendiri bangsa beserta keluarga dan para penerus perjuangannya dengan memberikan afirmasi, rekognisi, proteksi, fasilitasi yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan, pemberdayaan, dan partisipasi dalam pembangunan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghormati jasa-jasa pahlawannya dan meneruskan perjuangannya. Cita-cita kemerdekaan Indonesia adalah cita-cita seluruh warga bangsa Indonesia yang harus terus diperjuangkan sepanjang masa, mencerdaskan bangsa, mengentaskan kemiskinan, membangun kemakmuran dan kemandirian, menegakkan keadilan, menjunjung tinggi peradaban yang luhur, serta mewujudkan peradaban yang gemilang adalah bagian dari upaya mencintai Indonesia. Maka siapapun mereka yang lahir, hidup, dan tumbuh di Indonesia wajib mencintai Indonesia dan wajib menjaga tumpah dari Indonesia sampai akhir hayat di kandung badan. Sebaliknya, mereka yang bikin onar
dan kekacauan serta merugikan bangsa Indonesia harus diusir keluar dari Indonesia. La illam yantahu munafiquna walladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinati lanuriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Muhammad, orang-orang membikin onar di Madinah, usir saja Muhammad, keluar dari kota Madinah. Akhirnya mari kita jadikan momentum kemerdekaan sebagai momentum untuk bangkit, mandiri, berdaulat dan mendunia. Mewakili segenap warga Nahdliyin dan seluruh jajaran organisasi Nahdlatul Ulama mengucapkan Dirgahayu kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Indonesia, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan menghormati Indonesia selama-lamanya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.